Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU masuki hari ke-10. Data yang masuk sudah mencapai 75,26%. Data yang tertera di situs KPU hingga 22 Februari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, jumlah suara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka melesat mengungguli kedua lawannya, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,89%, disusul oleh pasangan Anies dan Muhaimin dengan perolehan suara 24,06%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 17,05%. Surat suara saat ini sudah didistribusikan dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten atau kota. Setelah diverifikasi akan didistribusikan ke tingkat provinsi hingga akhirnya menyentuh ke KPU. Sementara 5 besar perolehan suara partai masih dipegang PDI Perjuangan, disusul peringkat kedua Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan jangka waktu penghitungan suara berjenjang yang masuk sejak pemilu 14 Februari lalu. Untuk penghitungan surat suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah selesai pada 22 Februari. Sedangkan penghitungan suara di dalam negeri, pemirsa, pada tingkat kecamatan berlangsung hingga 2 Maret 2024 dan penghitungan suara tingkat kabupaten kota berlangsung hingga 5 Maret 2024 dan pada tingkat provinsi hingga 10 Maret 2024. Sementara rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 nanti. Kita akan langsung bergabung dengan rekan Ikra Agana yang berada di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ikra, hingga hari ke-10 ini bagaimana penghitungan surat suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Sudah berapa persen perolehan surat suara yang sudah masuk di sana? Ya baik, selamat petang Gina Vita, Sira, dan juga pemirsa. Terkait jumlah suara masuk sampai saat ini memang masih belum ada update-nya. Sudah lebih dari 24 jam ini terpantau dari sistem rekapitulasi di website KPU RI. Ini belum ada peningkatan. Terakhir update terjadi pada tanggal 22 Februari 2024, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di mana total suara yang sudah direkapitulasi ini sudah menyentuh angka 75,26% atau sekitar 619.579 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Dari totalnya sekitar ada 823.000 TPS yang ada di Indonesia. Untuk perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sampai saat ini, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini masih menempati urutan pertama, di mana paslon nomor urut 2 ini memperoleh perolehan suara sekitar 58,89% atau sekitar 65.449.000, maksud kami 65.049.000 suara, disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sekitar 24,06% atau sekitar 26.500.000 lebih suara. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memperoleh suara sekitar 17,05% atau sekitar 18.833.000 lebih suara. Sedangkan pemirsa, data yang sudah masuk terkait dengan pemilu legislatif sampai saat ini sudah menyentuh angka 62,09%, di mana di posisi pertama untuk pemilihan legislatif ini masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh angka suara sebesar 16,78% atau sekitar 11.837.000 lebih suara, disusul di peringkat kedua oleh Partai Golkar, di mana Partai Golkar memperoleh suara sebesar 13% atau sekitar 10.672.000 lebih suara. Di posisi ketiga ada Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra memperoleh
suara sekitar 13,42% atau sekitar 9.467.000 lebih suara. Dan di posisi keempat dan kelima ini ada partai PKB dan juga Nasdem, di mana PKB dan Nasdem ini berbeda selisihnya sekitar 2%. PKB memperoleh sekitar 11,77 dan Nasdem memperoleh 9,43% suara. Sampai data saat ini 62, sekian persen ini sudah terdapat 9 partai politik yang diperkirakan akan lolos dapat melenggang ke Senayan, di mana dari 18 partai politik sampai saat ini sudah ada 9. Selanjutnya tadi di posisi ke-6 ada PKS, di posisi ke-7 ada Partai Demokrat, di posisi ke-8 ada Partai Amanat Nasional, dan di posisi ke-9 ada Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara sekitar 4,04%. Dan sampai saat ini kami masih mengupdate, Gina Vita, Sira dan juga pemirsa, terkait dengan data yang terakhir ini diupdate oleh KPU pada tanggal 22 Februari 2024 kemarin. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, memang sampai saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi data yang ada yang masuk ke KPU RI, maka sampai saat ini masih data yang ditampilkan ini masih belum update. Dan terkait mengapa data-data yang belum update itu masih ditampilkan dalam website KPU, ini Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan bahwa agar masyarakat masih dapat mengakses informasi terkait berapa jumlah perolehan suara sementara capres maupun cawapres yang sedang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Terkait dengan proses rekapitulasi sendiri, ini akan berlangsung dari H+1 15 Februari 2024 sampai tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Untuk sementara demikian, Gina Vita, Sira, saya kembalikan ke Anda di studio. Ikra Anggana, informasi langsung dari gedung KPU RI.